I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Pagi adik-adik. Pagi Bu. Apa kabar semua? Baik Ibu. Ya semangat dong. Apa kabar semua? Baik Ibu. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada adik Mona, silakan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik Mona yang sudah membawa kita dalam doa. Apakah hadir semua? Hadir semua, Ibu. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pemanasan global, apakah adik-adik masih mengingat materi kita minggu lalu? Saya Bu, ya, jadi seingat saya materi yang kita bahas minggu lalu itu tentang struktur atom. Jadi struktur atom itu terdiri dari 3 partikel subatomik. Yang pertama proton, neutron, dan elektron. Proton memiliki muatan positif, neutron tidak memiliki muatan atau netral, sedangkan elektron memiliki muatan negatif. Proton dan neutron terletak di inti atom yang padat, sementara elektron mengorbit inti dalam kulit elektron yang berbeda-beda. Sekian dari saya, bisa kembalikan. Baik, terima kasih adik Puput yang sudah menjelaskan tentang materi kita minggu lalu. Baik, sekarang kita akan mempelajari materi tentang pemanasan global. Apakah ada yang tahu apa itu pemanasan global? Di balik Ibu, pemanasan global menurut saya adalah suatu bentuk ketidaksinambungan ekosistem di bumi, Ibu. Oke, baik, terima kasih kepada adik Ika yang sudah menjawab apa itu pemanasan global. Dari pengertian yang dijelaskan oleh adik Ika, dapat kita ketahui bahwasanya sekarang bumi itu sangatlah panas, sama seperti yang kita rasakan di sini di Kupang yang panas sekali. Apakah adik-adik tahu apa penyebab dari pemanasan global? Variasi matahari, Ibu. Ada lagi? Efek rumah kaca. Ada lagi? Kasih, Bu. Oke, baik. Penyebab bumi semakin panas itu yang pertama efek rumah kaca, yang kedua efek umpan balik, dan yang ketiga variasi matahari. Yang pertama itu ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca sekali karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena keadaannya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain dari karbon dioksida, ada juga sulfur dioksida dan metana. Itu pun sama seperti CO2 yang menyelubungi bumi. Penyebab pemanasan global yang kedua itu ada efek umpan balik. Efek umpan balik itu di sini contohnya seperti penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida, dia juga menghasilkan uap air. Contohnya reaksi pembakaran hidrokarbon seperti CXHY tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Selanjutnya efek dari umpan balik itu sirnanya kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Ketika terjadi pemanasan global, tentu es di daerah kutub mencair. Ironisnya, makin lama mencairnya makin cepat. Ketika es mencair, daratan atau air di bawahnya akan jadi terbuka. Yang ketiga itu ada variasi matahari. Apakah ada yang tahu apa itu variasi matahari? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi variasi matahari itu adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan atau yang disebut dengan siklus bintik merah.
Dan yang berikutnya ada cara mengukur pemanasan global. Pada tahun 1896 sebenarnya para ilmuwan mencurigai pembakaran bahan bakar fosil akan mengubah komposisi atmosfer dan bisa mengakibatkan pemanasan global. Pada tahun 1957 ketika para peneliti yang bekerja pada program penelitian global yaitu International Geographic Years kemudian mengambil sampel atmosfer dari puncak Gunung Mauna Low di Hawaii untuk membuktikan hipotesis mereka. Hipotesis yang dilakukan oleh para ilmuwan ternyata kadar CO2 meningkat konsentrasinya di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Sebenarnya para ilmuwan juga sudah menduga kalau iklim bumi semakin menghangat, namun saat itu mereka belum punya cukup bukti untuk memperkuat dugaannya. Ada model iklim. Untuk memperkuat hipotesis mereka tentang pemanasan global, sebenarnya para ilmuwan telah membuat model-model komputer berdasarkan prinsip-prinsip dasar dinamika fluida, transfer radiasi, dan proses-proses lainnya. Model iklim itu setiap tahun mengalami perbaikan seiring kecanggihan teknologi. Hasil terlihat bahwa penambahan gas rumah kaca berefek pada iklim yang lebih hangat. Meskipun digunakan asumsi-asumsi yang sama terhadap konsentrasi gas rumah kaca pada masa depan. Namun sensitivitas iklim masih akan berada pada suatu rentang tertentu. Ini model iklim ternyata sudah mirip dengan perubahan suhu global hasil pengamatan selama 100 tahun terakhir. Yang berikutnya ada dampak pemanasan global. Apakah adik-adik tahu dampak dari pemanasan global? Coba sebutkan. Es kutub mencair. Perubahan iklim yang tidak menentu itu. Oke, baik, terima kasih adik-adik yang sudah menjawab. Oke, baik, yang adik-adik jawab tadi itu sudah benar. Dampak dari pemanasan global itu yang pertama itu iklim tidak stabil. Apakah adik-adik tahu perbedaan dari iklim dengan cuaca? Tidak, Ibu. Oke, baik, kalau iklim itu adalah situasi rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat yang daerah relatif sempit. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sama sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, dan curah hujan. Dahulu pada tahun 1980 atau 1990-an, iklim begitu mudah diperkirakan. Biasanya bulan Oktober sampai Maret musim hujan akan terjadi. Tetapi ada seringkali meleset. Ya. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Tolong dikerjakan ya dalam bentuk kelompok. Dibagi dalam 2 kelompok. Oke, baik, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, baik, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, baik Ibu. Di sini soal yang Ibu berikan, apa saja yang termasuk gas rumah kaca? Gas apakah yang paling bertanggung jawab untuk terjadinya efek rumah kaca? Oke Ibu, dari jawabannya kami, gas-gas yang termasuk gas rumah kaca terbanyak adalah uap air dan karbon dioksida CO2. Gas rumah kaca yang meningkat paling banyak karena ulah manusia adalah metana CH4, nitrogen oksida NO2, N2O, dan CFC
kami menemukan bahwa usaha reboisasi hutan dapat mengurangi pemanasan global karena pohon dapat menyerap karbon dioksida, memecahnya melalui fotosintesis, dan menyimpan karbon, sehingga dengan menanam pepohonan lebih banyak dan memelihara pepohonan diharapkan mengurangi bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, baik, dari hasil presentasi adik-adik kita dapat menjawab tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu peserta didik dapat mendeskripsikan pemanasan global, dan yang kedua peserta didik mampu mendeskripsikan penyebab pemanasan global. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini mungkin adik-adik bisa memberikan kesimpulan. Saya Ibu. Baik, saya persilakan kepada Adik Mona. Baik, kesimpulan yang kami ambil dari pembelajaran hari ini, di mana pemanasan global ialah bagaimana kita sebagai manusia mencegah pemanasan yang semakin memburuk, di mana pemanasan global ini terjadi ketika karbon dioksida atau CO2 dan polutan udara lainnya terkumpul di atmosfer dan menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang telah dipantulkan ke permukaan bumi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Adik Mona yang sudah memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk tugas minggu depan, Ibu akan kirim lewat grup WA. Baik, Ibu. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu minta Adik Puput memimpin kita dalam. Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita menutupnya dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Adik Puput yang sudah membawa kita dalam doa. Oke, baik, sampai jumpa pada minggu depan. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Selamat siang, Ibu. Audio Jungle.